Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bi sanadi muttasil ila Imam Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki radhiyallahu taala anhu nafa'ana bi wa bi ulumi wa bi aswabid darana amin. Akhiru man mata minas sahabati. Termasuk ulama-ulama ahli hadis itu sangat teliti, sangat perhatian terkait keadaan para sahabat, kedudukan para sahabat, termasuk mencatat sahabat yang paling akhir meninggalnya. Ini sangat penting di dalam masalah mustalah. Karena apa? Karena di zaman pembukuan hadis ini banyak pemalsuan dari sahabat ini. Badan batas sahabat itu tahun 100. Lah, seumpamanya ada muncul hadis ini kok munculnya 101 ini. Oh, berarti kan pemalsuan, bukan sahabat. Nah, sampai di situ telitinya para ahli hadis. Akhiru man mata minas sahabati. Akhir orang yang meninggal dari golongan sahabat. Akhiru man mata minas sahabati mutlaqan. Akhir sahabat yang meninggal secara umum siapa? Abu Tufail Amir bin Wathilah, yaitu Abu Tufail namanya Amir bin Wathilah, alladzi mata sana mi'atin minal hijrah bi Mekah, yang mana beliau Abu Tufail Amir bin Wathilah ini meninggal pada tahun 100 Hijriah di kota Mekah. Jadi seumpamanya ada orang riwayat hadis dari sahabat A semuanya. Sahabat A ini meninggalnya semuanya tahun lebih dari 100. Oh, berarti kan bukan sahabat. Karena sudah penelitian dari ulama ahli hadis. Jadi secara umum sahabat meninggal adalah tahun 100 Hijriah di kota Mekah. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang menyatakan sahabat yang paling akhir meninggal tahun 100 itu adalah hadis siapa? Sahabat Amir bin Wathilah. Rasulullah mengatakan, iya kok hadisnya nggak hafal, tapi maknanya beliau Rasulullah mengatakan pada malam ini, waktu itu Rasulullah isyarat malam ini, akhir 100 itu orang yang paling akhir, yakni dilahirkan dari sahabat, itu yang akan paling akhir meninggalnya. Ternyata benar apa yang disampaikan Rasulullah, yaitu Abu Tufail Amir bin Wathilah, saat itu beliau lahir apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketemu Rasulullah, ternyata benar beliau paling akhir sahabat yang meninggal. As-sahabatu al-mukthiruna riwayatil hadis. Sahabat-sahabat yang banyak di dalam meriwayatkan hadis. Termasuk kejelian, kepakaran para ulama ahli hadis itu mengelompokkan sahabat-sahabat. Kemarin sahabat yang ahli berfatwa. Yaitu termasuk Abdullah bin Abbas minsanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Allahumma alimhu alkitabah. Dari satu riwayat lagi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, beri pelajaran, ajari siapa? Abdullah bin Abbas ini Alkitab. Alkitab adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu mengandung semua ilmu-ilmu ada dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga Abdullah bin Abbas itu mengetahui segala ilmu karena berkah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika pemerintahan Sayyidina Umar, beliau termasuk ahli dewan fatwa, jadi pimpinannya ketika ada apa isu Abdullah bin Abbas. Nah, sekarang sahabat-sahabat yang banyak di dalam meriwayatkan hadis, wa mimman lahum maziyatun wa fadlun minas sahabati. Sebagian sahabat
mempunyai keistimewaan, mempunyai keutamaan dari sahabat, yaitu para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Wahum sab'atun minas sahabati, mereka adalah sahabat 7 yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Di antara mereka para sahabat itu yang 7 ini mungkin meninggalnya paling akhir, mungkin meninggalnya, sehingga kesempatan untuk meriwayatkan banyak sekali. Mestinya sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dicatat oleh ulama ahli hadis atau kelompok-kelompok sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena sahabat Abu Bakar mungkin sibuk di dalam menangani pemerintahan, apalagi pemerintahan pertama banyak kemurtatan, sehingga sahabat Abu Bakar fokus dalam itu, dan itu pun nggak lama, beliau baru 2 tahun meninggal setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat yang disebut di sini banyak meriwayatkan dari sahabat yang sepuh, dari seniornya, seperti siapa? Abdullah bin Umar, atau sahabat-sahabat Anas bin Malik, atau sahabat Abu Hurairah, banyak meriwayatkan dari seniornya, jadi yang lebih sepuh. Cuman beliau tidak meriwayatkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa menyebut nama sahabat itu. Karena apa? Kedudukannya sahabat sama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama menghukumi semua ahli hadis, semua sahabat itu adalah orang yang udul, adalah orang yang adil. Itu sahabat. Lain kalau bukan sahabat, mungkin masih bisa diragukan. Tapi kalau sahabat tidak ada, nggak ada sahabat berbohong, nggak ada sahabat itu fasik atau sahabat itu pernah bohong, tidak ada. Itu para sahabat. Itu karena nas dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wahum sab'atun minas sahabah kana lahum al-haddul akbaru fi riwayatil hadis nabawi. Maka mereka sahabat 7 ini mempunyai bagian yang amat besar sekali di dalam meriwayatkan hadis. Waqad istalaha al ulama'u ala tasmiyati man rawa aktsara min alfi hadisin. Dan para ulama ahli mustalah hadis memberi nama sahabat-sahabat yang penelitiannya itu lebih dari 1000 meriwayatkan, maka itu disebut mukthir, yaitu ahli memperbanyak di dalam meriwayatkan hadis mukthir. Nah, riwayat hadis ini 1000 ini nggak harus ini sahih atau mutawatir, tidak. Ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang hasan, mungkin ada yang maudhu juga. Karena hukum sahih hasan ini kan setelahnya, ulama-ulama di belakang. Jadi yang menjadikan ini sahih hasan itu karena dalam segi sanadnya yang membawanya, bukan dari hukum sahabat, tidak, dari orang yang terakhir membawa hadis, membawa riwayat tadi, semuanya hadis. Maka yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim jarahu. Ini hadis. Ini yang menerima terakhir meriwayatkan itu siapa? Mesti dari sahabat, jelas sahabat. Yang meriwayatkan terakhir siapa? Semua dari Imam Ahmad atau Imam Hambali atau Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam meriwayatkan ini mungkin bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif, karena di atasnya Imam Ahmad orang-orang yang membawanya setelah sahabat itu. Nah, Imam Bukhari juga gitu, setelah Imam Bukhari jelas Imam Bukhari. Ada Imam Tirmidzi, semuanya pakarnya, tapi orang-orang yang membawa di atasnya ini. Terkadang menurut ini baik, ternyata diliti tidak baik, karena tidak memiliki kethikohan atau sifat-sifat sikoh atau sifat adalah, sehingga harus memenuhi standar syarat-syarat sahih yang ada 5 itu. Ittisalus sanad,
Ada laturawi tamamu dzabti khulu anil ilah khulu anil syudud. Ini harus terpenuhi per rawi. Cuma A dari B, B dari C, C dari E, D dari D, D dari E. Tiap A, B, C, D, E ini harus mempunyai 5 syarat tadi. Kalau cuman A, B, C memenuhi syarat, tapi E tidak, nggak bisa. Itu harus mulai awal sampai akhir. Para ulama ahli mustalah hadis menamakan orang-orang yang atau sahabat-sahabat yang lebih dari 1000 hadis riwayatnya, maka dinamakan mukthir. Walida fa innaha ulai sab'a yusammuna bil mukthirina wahum. Sehingga mereka sahabat yang 7 ini diberi nama oleh ulama-ulama ahli hadis dengan nama mukthir. Siapa saja? Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, As-Sayyidah Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sahabat-sahabat muda semuanya. Jadi anak-anak muda aja. Di zaman Rasulullah termasuk umur-umur di bawah 20-an semuanya. Di bawah 20-an. Sehingga semangat untuk ini, untuk apa? Untuk mengarungi ilmu dari Rasulullah itu luar biasa. Kemudian didukung mereka ini kesempatan untuk meriwayatkan itu banyak sekali. Untuk beliau banyak sekali. Karena meninggalnya umurnya panjang, termasuk Abu Hurairah, Abdullah bin Umar juga. Melangkah sampai khilafah Sayyidina Ali, bahkan khilafah setelah Sayyidina Ali, setelah Khalifah Arba'ah, khilafah Arba'ah atau Arba'atul Khulafaul Arba'ah, ini menangi kabeh wong apa orang 7 ini. Sampai zamannya Muawiyah juga. Muawiyah. Sehingga beliau termasuk mempunyai keistimewaan, mempunyai keutamaan dengan sebutan muktir Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah dihitung sejarahnya, Abu Hurairah itu masuk Islamnya kan baru, Islam baru mungkin tahun ke-6 Hijriah, setelah Rasulullah pindah di Medina setelah hijrah. Kan beliau masuk Islamnya ketika Khaybar, setelah perang Khaybar itu. Tapi riwayatnya luar biasa karena berkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah dari Abu Hurairah, beliau termasuk terkenal dengan Ashabus Sufah, yaitu tempat yang selalu bersama Rasulullah di emperan masjid dalamnya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ sekitar ada 70 sahabat. Nah, termasuk salah satunya adalah Abu Hurairah. Ini selalu kemana saja selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mangkobah kedudukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah. Sampai tiap Jumat mesti sebut apa? Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semuanya sampai Abu Hurairah semuanya. Kan berkah Rasulullah. Karena suatu hari dia apa? Abu Hurairah madul marah Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, setiap saya mendengarkan dari panjenengan ini bisa saya tangkap, tapi ketika setelah keluar dari panjenengan itu sering terkadang terlupakan, lupa. Kayak sampean, kayak aku barang. Nalikane kaya nuk ngarepe guru kaya ketok nyakup kabeh, tapi nalikane metu sisuk wis ilang kabeh. Ya ilang kabeh san, gak nyantol. Murid-murid kan biasa itu. Nah ini dialami oleh Abu Hurairah seperti itu, sehingga Abu Hurairah matur Kanjeng Nabi waktu itu Kanjeng Nabi. Mungkin kalau kita ada Rasulullah mungkin padha karo Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa? Waktu itu Abu Hurairah bawa apa? Selendang, rida atau apa namanya? Serban. Ya Abu Hurairah, beber selendang kamu itu, beber. Kemudian setelah beber di hadapan Rasulullah, kemudian disebul kalau Kanjeng Nabi disebul.
Jebul, wis mari jebulkan Kanjeng Nabi, tutup, kumpulkan, taruh di dada kamu, taruh di dada kamu. Akhirnya diikuti oleh Abu Hurairah apa yang telah diperintahkan Rasulullah, ditaruh dadanya. Kata Abu Hurairah, sejak itu saya nggak pernah lupa sama sekali. Apa saja sudah nggak pernah lupa. Karena disebut Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin seandainya Kanjeng Nabi jaluk dengan Kanjeng Nabi ngono ya. Abdullah bin Umar juga gitu. Abdullah bin Umar orang yang cerdas, sahabat yang cerdas. Masuk Islamnya pertama, termasuk masuk Islam pertama bersama ayahnya. Anas bin Malik juga itu. Anas bin Malik itu ketika Rasulullah ke Madinah. Ketika Rasulullah ke Madinah, beliau disodorkan oleh ibunya. Ya Rasulullah, ibunya namanya Ummu Sulaim, disodorkan. Ya Rasulullah, ini Anas, anak waktu itu hulam berarti ya mungkin umur masih sebelum 10-an gitu, pokoknya sebelum balik. Ini Anas, ini anak yang cerdas, pintar, cerdas. Ya Rasulullah, biar berkhidmat kepada panjenengan. Akhirnya berkhidmat pada Rasulullah selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Berarti apa yang dilakukan Rasul didengar dan didoakan Rasulullah. Berkah hidupnya. Sehingga Anas bin Malik dijuluki Abu Qabilah, Abu Marga. Karena apa? Saking akeh putrane. Berkah dari umurnya. Yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang selalu berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah garwane Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas sudah tadi, yakni didoakan Rasulullah, Allahumma alimhu alkitabah. Jabir bin Abdullah juga itu sahabat anak muda bersama Rasulullah. Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi ini semuanya adalah anak-anak muda, sahabat-sahabat muda sebelum umur 20-an. At-tabi'un wallahu a'lam bishawab.